nanti akan benar-benar menangnya itu selisih. Walaupun itu tipis, kalau saya kira ini selisih. Dan saya tetap berharap Indonesia yang menang. Wahai sang gaib, tunjukkanlah siapa yang akan menang, Indonesia apakah Uzbekistan. Tolong tunjukkan. Pergerakannya kita sudah lihat. Nampaknya dia bergeser ke Indonesia. Lah. Kok bergeser lagi ke Uzbekistan? Ada apa ini? Kalau menurut terawangan Bunda, ini ada keributan, makanya Indonesia sedikit terhalang. Supaya dia menang, dia harus selalu kompak. Indonesia ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, dan kalau saya kira ini merupakan sebuah pembelajaran yang bagus. Mereka ini menyerap ilmu dari Sintayong. Karena ini tahun naga ya, tahun naga itu kan berarti ini tahun kayu. Naga itu kan mengeluarkan api. Jadi jawaban saya, Sintayong ini ya lahir tanggal 11 bulan 10 1970. Dia berunsur logam. Jawaban saya logam. Logam tahun ini ada hoki, ada nasib baik. Jadi jawaban saya Sintayong tahun ini tuh ada hoki, ada keberuntungan. Fenomena kemenangan Timnas Indonesia U23 di panggung megah Piala Asia 2024 memberi euforia yang bahkan menyusup hingga ke alam gaib. Setidaknya, tokoh-tokoh mistik dari dunia yang tak terlihat ikut membaca setiap pertandingan Indonesia yang mampu menumbangkan lawan-lawannya. Lalu, bagaimana para gaib memprediksi pertandingan Indonesia versus Uzbekistan nanti malam? Benarkah ada kemenangan kembali diraih Timnas? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gempita sepak bola kian terasa menjelang pertandingan semifinal antara Indonesia lawan Uzbekistan. Tidak main-main, aura kemenangan sudah tercium oleh para ahli supranatural. Sebab mereka telah mendapatkan tanda-tanda yang dikirim dari alam gaib. Memang, meski sepak bola adalah olahraga yang mengandalkan teknis dan kecakapan bermain, tapi tetap ada unsur-unsur yang tak terlihat. Maka berikut ini, lihatlah ritual memanggil para gaib untuk membaca pertandingan nanti malam. Dan Kang Dadan langsung mendapatkan respon baik, ditandai gelas pecah saat dilakukan ritual. Itu tuh menandakan kehadiran mereka tuh ada di sekitar kita. Jadi menunjukkan eksistensinya bahwa mereka ada di sekitar kita. Jadi dan melakukan pergerakan yang mereka lakukan juga bahwa menunjukkan bahwa Indonesia menang. Selesai melakukan ritual, Kang Dadan mulai meminta para gaib yang hadir untuk beraksi.
Sebuah alat sederhana disiapkan agar mudah menerjemahkan prediksi dari alam gaib. Nah, pemirsa Ganjil Misteri, tadi kan kita sudah ritualkan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih prediksi yang digambarkan oleh gaib yang ada di sini akan memilih yang mana? Apakah Uzbekistan ataupun Indonesia? Kita akan tunjukkan dia akan seperti apa. Wahai sang gaib, tunjukkanlah siapa yang akan menang, Indonesia apakah Uzbekistan? Tolong tunjukkan. Secara perlahan, setelah diminta menunjukkan eksistensialnya, para gaib mulai beraksi. Secara perlahan, alat yang dipakai Kang Dadan bergerak. Dengan sangat lambat, gerakan ke arah tulisan Indonesia yang bisa diartikan sebagai kemenangan Timnas Indonesia. Tapi tunggu dulu, sebab tiba-tiba ada pergerakan yang sebaliknya menuju tulisan Uzbekistan. Hanya saja tidak lama setelah itu kembali ke Indonesia. Wahai sang gaib, apakah yang menang akankah Uzbekistan atau Indonesia? Tolong tunjukkan eksistensi kalian. Pergerakannya kita sudah lihat. Nampaknya dia bergeser ke Indonesia. Lah. Kok bergeser lagi ke Uzbekistan? Ada apa ini? Nah, kenapa ini larinya ke Uzbekistan? Apakah yang menang Uzbekistan? Nampaknya mudah-mudahan yang menang Indonesia. Kita akan lihat dulu, apakah yang menang ini Uzbekistan ataukah Indonesia. Nah, kita lihat lagi, nampaknya bergeser lagi ke Indonesia karena mungkin permainannya dan keseimbangannya, kekuatannya hampir sama. Para gaib yang diundang Kang Dadan mampu menunjukkan bahwa Timnas Indonesia mampu memenangi pertandingan semifinal nanti malam. Lalu, bagaimana sinyal yang muncul dari kartu tarot? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Prediksi Kang Dadan lewat bantuan para gaib memang sangat meyakinkan. Tapi ramalan Bunda Ratu Ayu tak kalah menarik. Lewat kartu terlihat sangat jelas, Indonesia akan menang dengan angka yang bagus. 3-2. Secara khusus, Bunda Ratu Ayu mewanti-wanti agar kemenangan bisa diperoleh, Timnas harus jaga kekompakan. Tanpa itu, akan sulit untuk menang melawan Uzbek yang dikenal tangguh. Kalau menurut terawangan Bunda, ini ada keributan, makanya Indonesia sedikit terhalang. Untuk supaya dia menang, dia harus selalu kompak. Indonesia 3-2. Jangan dijadikan patokan judi. Ini sekedar terawangan dan memberi masukan supaya Indonesia itu selalu kompak dalam bermain. Kartu tarot Denny Darko juga melihat tanda-tanda kemenangan.
Apalagi selain urusan mental, kemampuan timnas sudah teruji, mampu menumbangkan lawan-lawan yang tidak mudah. Dalam bacaan Denny Darko, kemenangan Indonesia juga tidak lagi lewat adu penalti, melainkan selisih gol yang meyakinkan. Nanti akan benar-benar menangnya itu selisih. Walaupun itu tipis, kalau saya kira ini selisih. Dan saya tetap berharap Indonesia yang menang. Kalau saya kira kalau dalam persentase, kalau seandainya mereka ini tetap bisa menjaga pace permainannya, mereka tetap disiplin dalam artian itu tidak terpengaruh oleh ritme lawan dalam memainkan permainan ini tadi. Jadi kayak kita ini yang leading ini ya, dance-nya. Kalau saya kira kita akan bisa memenangi ini tadi dengan telak. Indonesia ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, dan kalau saya kira ini merupakan sebuah pembelajaran yang bagus. Mereka ini menyerap ilmu dari Sintayong, itu mentalnya harus diasah, dan yang berikutnya lagi adalah bahwa tadi itu bola itu bulat dan segala sesuatu bisa terjadi. Harapan seluruh rakyat Indonesia yang ingin melihat Indonesia berada di pentas Olimpiade pada akhirnya memberi aura positif untuk langkah timnas U23. Lewat doa lebih dari 280 juta orang Indonesia, kemenangan bukan sesuatu yang mustahil. Segala sesuatu itu mungkin dan bisa saja sebenarnya, sejarah yang sebenarnya bukan semalam, tapi nanti saat kita melangkah memasuki Olimpiade Paris 2024 nanti. Saya yakin itu akan terjadi, dan juga mengingat bahwa kalau dibanding negara-negara lain di Asia, kita ini kan negara terbesar dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Jadi kalau seandainya kuota doa itu dihitung melalui banyaknya warga, 280 juta orang yang berdoa, harusnya sih kita menang ya. Tapi benarkah kemenangan demi kemenangan timnas Indonesia juga ditopang keberuntungan Sio Sintayong yang tahun ini sedang hoki? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kemenangan memang sudah terlihat, setidaknya dari prediksi para supranaturalis. Mereka yakin Indonesia akan kembali memenangi pertandingan meski lawannya juga bukan tim yang mudah. Seperti kata Denny Darko, doa-doa seluruh rakyat Indonesia akan ikut menentukan kemenangan itu. Doa itu pengaruh nggak? Doa itu sangat pengaruh, sangat luar biasa. Dari 1000, apalagi seluruh Indonesia yang mendoakan, pasti bisa dikabulkan Tuhan. Semua itu kan ketentuan dari Tuhan lah ya. Jadi kita seorang kayak saya ya, melihat ini, saya sih berharap Indonesia bisa menang. Doa-doa seluruh rakyat Indonesia menyertai langkah anak-anak muda timnas U23. Mereka akan bersama-sama Sintayong kembali mengukir sejarah sepak bola Indonesia yang nyaris hanya bisa bermimpi tampil di panggung megah Olimpiade. Dukungan tidak hanya lewat doa-doa, tapi juga aura supranatural yang dimiliki Sintayong. Apalagi Sio yang dimiliki sedang dalam keberuntungan besar tahun ini.
Karena ini tahun naga ya, tahun naga itu kan berarti tahun ini tahun kayu. Naga itu kan mengeluarkan api. Jadi jawaban saya tahun ini tahun kayu. Jadi jawaban saya tahun ini adalah tahun keberuntungan sebenarnya seperti itu. Saya lihat dari Shin Tae-yong ini ya lahir tanggal 11 bulan 10 1970. Dia berunsur logam. Jawaban saya logam. Logam tahun ini ada hoki, ada nasib baik. Jadi jawaban saya Shin Tae-yong tahun ini tuh ada hoki, ada keberuntungan. Tidak ada yang pesimis. Semua memiliki keyakinan Shin Tae-yong mampu memompa bukan hanya semangat timnas, tapi sekaligus memberi strategi paling jitu untuk menghadapi Uzbekistan. Sejarah telah mencatat STY memang bukan sekedar pelatih. Ia memiliki aura supranatural yang kuat, sehingga Korea Selatan yang merupakan tanah kelahirannya sendiri bisa disingkirkan. Dan kini semua kemampuannya melatih lengkap dengan segala taktiknya akan dikeluarkan untuk keunggulan timnas U23. Semoga kita sih unggul, karena yang saya lihat pemain-pemain Indonesia sekarang luar biasa, makin bagus, tambah bagus dan tambah bagus. Kalau secara permainan Indonesia pasti unggul, yang saya lihat seperti itu. Saya sih berharap bisa sih 1-2 ya, Indonesia dapatnya 2, Uzbek 1. Tapi yang saya takutnya nanti penalti lagi tuh yang saya lihat. Untuk pertahanan, jawaban saya Indonesia sih. Indonesia karena mereka ambisi banget untuk bisa masuk Olimpiade. Itu yang saya lihat. Karena mereka punya target. Semua memang berharap nanti malam timnas Indonesia mampu mengalahkan Uzbekistan. Melihat semua ramalan para ahli supranatural, peluang menang juga sangat besar. Sebab ada kekuatan gaib yang ikut mendukung timnas, termasuk Hoki Shin Tae-yong sebagai pelatih yang sionya cukup bagus tahun ini. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.